Di Bon tertulis kalau aku bertugas ngecek makanan ini dan Ata yang bertugas buat nganterin ke customer. Pasti abis ini dia bakal kena komplain sama customer. Tongsengnya, orange juice beserta nasi. Oke, selamat menikmati ya. Mana ketutupan pot lagi? Pak Tristan, Kenapa Lastri? Kenapa kamu kaget lihat saya duduk di sini? saya Ini makanan yang saya pesan. Kenapa rasanya berubah? nggak tahu Pak. Tadi Saya pesan tidak pedas. saya nggak tahu Pak. Itu bukannya tadi Ata yang nganterin makanannya buat Bapak. Mungkin dia naruh sesuatu di makan Bapak. Nggak mungkin Lastri. Kamu tahu kenapa? Karena saya sama Atta yang masak makanan ini. Dan saya sengaja taruh makanan ini di kitchen dan minta notes buat kamu yang antar dan cek. Dan ternyata sampai sini, makanan yang saya bikin sendiri rasanya berubah. Kebanyakan bubuk cabai. Jadi siapa lagi? Kalau bukan kamu yang naruh sesuatu di makanan saya. Saya Kamu ke ruangan saya sekarang. baik Pak. Saya minta maaf ya karena tadi suasananya jadi gak enak banget. Tapi sekarang kita senang-senang lagi ya, kita rayain keberhasilan kita. Cheers. Cheers. Put, udahlah. Kamu nggak usah pura-pura bahagia kalau emang kamu lagi sedih. Kamu minum lagi. Siapa tahu kamu bisa lebih tenang. Put, jangan sedih di sini dong.
nggak enak dilihat orang, ntar takutnya dikira saya ngapa-ngapain kamu lagi. Kalau emang kamu mau nangis, saya tahu tempat yang tenang. Jadi kamu bisa nangis suka hati kamu. Yuk. Sorry. Mau ngasih tahu kamu, sebenarnya ya pekerjaan, tugas-tugas dari Om Ramon itu nggak begitu sulit. Walaupun ada beberapa hal yang harus aku pelajarin, tapi seenggaknya aku baru belajar dikit tuh aku udah bisa ngerti. Bagus kalau kayak gitu. Aku berharapnya semoga kamu bisa betah. Mel tuh jangan didengerin itu emang, anggap aja angin lalu. Kamu tuh nggak usah khawatir soal itu. Aku udah bisa dibilang terlatih menghadapi sifatnya Mel itu dari zaman kuliah. Udah lama banget. Dan aku juga yakin kok Om Raymond itu bisa profesional. Walaupun Mel adalah anaknya, tapi kalau misalnya dia salah, dia rese, terus dia udah mulai ikut campur soal kerjaan, pasti dia nggak akan tinggal diem lah. Datang-datang tuh salam, ditegur temen-temennya atau apa. Cemberut tuh jika ada masalah, kenapa sih? Ya gimana gue gak kesel coba Gi? Rencana lunch gue semua batal, bubar, gagal gara-gara si pengganggu. Pengganggu siapa? Harus jelas gitu siapa orangnya. Dia siapa lagi coba? Oh gue tahu. Tapi emang kayaknya faktor sahabat sih. Batin kita tuh terikat banget. Lu kesel, gue hari ini juga kesel. Gue ketemu sama orang yang nabrak lari gue kemarin tau gak? Gue ajak ngobrol, gue tanya, gue suruh jujur gak mau ngaku juga. Ngecut tau gak? Kesel banget gue sama dia, udah dibikin emosi pagi-pagi. Kalian tahu nggak sih, gua aja hampir kejebak sama si Mel. Tuh anak bener-bener tahu nggak sih? Untung aja cepet ketahuan sama gua sama Tristan. Tunggu tak, Mel mau ngejebak lo. Emang dia mau jebak lo kayak gimana? Kenapa kamu sengaja naruh bubuk cabai di makanan saya? Kamu sengaja mau jatuhin Atta? Kamu benci sama Atta, kenapa? Atta buat salah apa sama kamu? Ngeselin banget sih Dedi. Masa gue nggak bisa protes gara-gara kesehatan dia? Kenapa ya dia niat banget bantuin satu circle Putri sama Pangeran? Udah tahu sama-sama kayak parasit. Lastri, tolong jawab saya sekarang. Jujur sama saya, kenapa kamu ngelakuin ini? Ngapain ya Lastri telepon? Apa ada orang yang nyuruh kamu? Siapa orangnya? Kasih tahu saya. Saya mau ketemu sama orangnya sekarang. Kamu jangan diem aja. Kamu ngomong sama saya sekarang. Siapa yang nyuruh kamu buat ngejelek-jelekin Atta? Oh gosh. Kok Tristan bisa ngomong kayak gitu ya? Jangan-jangan dia ketahuan. Aduh, jangan sampai ketahuan deh.
Nggak seharusnya dong suami saya marah kayak gitu sama saya, Pak. Cuman gara-gara dia tahu saya mau ke Bandung itu dari staff. Padahal kan saya udah mau ngomong sama dia waktu kita lunch, kalau saya mau ke Bandung. Tapi menurut dia nggak akan pernah tahu saya mau ke Bandung kalau staff itu nggak keceplosan. Saya sedih aja kenapa suami saya harus marah-marah sama saya soal itu. Kesannya kan dia nggak percaya sama saya. Ribet juga ya masalah rumah tangga kamu. Maaf ya, Pak. Saya udah banyak banget ngomong ini itu ke Bapak. Nggak apa-apa. Kalau memang dengan kamu cerita ke saya itu membuat hati kamu lega, ya saya siap menjadi pendengar yang baik. Wood, kalau menurut gue, lo jangan cerita soal masalah rumah tangga lo sama orang lain, apalagi sama cowok. Karena itu bakal bahayain rumah tangga lo. Soalnya gini, kalau misalnya nih lo cerita, lo curhat, terus si Jody terkesannya jadi kayak perhatian sama lo. Nah, lo bakal terkesan sama perhatiannya dia. Bahaya kan? Kenapa tiba-tiba diam? Saya ngerasa udah terlalu banyak ngomong aja sama Bapak. Pasti ada yang bilang ke kamu kalau jangan pernah curhat masalah rumah tangga ke cowok lain ya? Kok Bapak tahu? Bener kan? Padahal saya cuma asal ngomong. Bukan kesalahan lo juga kok. Emang si Melnya aja tuh. Emang ngeselin, tukang cari masalah mulu. Di rumah juga omongan Mel semakin menjadi-jadi. Dia kalau ngomong tuh gak ada filternya sama sekali, tau gak? Dia ngomong seenak dia, ngata-ngatain seenak dia, tanpa mikirin perasaan Putri sama sekali. Ya kadang dalam hidup emang kayak gitu, Ran. Ada hal yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi yang penting lu sama Putri itu harus tetap kompak sebagai suami istri. Maksud gue gini, lu sama Putri itu nggak boleh terpengaruh, nggak boleh terhasut sama orang lain. Ingat, keutuhan rumah tangga kalian tuh lebih penting daripada apapun. Tuh, bener kata Gio, gue setuju tuh. Ran, lo sama Putri nggak apa-apa? Loh, emangnya lu berantem lagi? Ya gitu lagi. Gue baru tahu kalau ternyata Putri itu harus keluar kota sama partner barunya itu. Dan yang bikin gue kesel adalah Putri nggak ngomong apa-apa ke gue. Even minta izin aja enggak. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, Tak, gue tahu ini bukan dari mulut Putri, tapi dari staff dia yang nggak sengaja keceplosan. Ya mungkin Putri lupa aja kali izin sama lo, terus keburu lo denger dari staffnya Putri. Iyalah Ran, kalau menurut gue lo jangan terlalu keras sama Putri. Karena kan dia pasti butuh support lo juga untuk bertahan kerja. Iya, maksud gue boleh cemburu, tapi jangan terlalu diambekin banget lah. Kan dia kerja juga butuh dijaga moodnya. Dia kerja juga buat keluarga, buat lu juga. Tapi ya Gi, gue gak suka banget sama partner baru dia itu. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh sama dia. Feeling gue nih, si partner barunya ini punya niat terselubung sama Putri. Dia punya tujuan yang lain. Ya saran gue sih yang udah pernah nikah jangan terlalu curigaan sama bini luran. Takutnya ntar kayak gue sama Citra lagi berantem mulu. Kasian. Iya, maksudnya positive thinking terus aja. Selama itu masih cuman praduga lu dong ya, lu gak bisa percaya itu. Istri lu butuh support dan kepercayaan.